itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan hormon dan feromon juga merupakan aksesoris penting dalam sistem reproduksi. Sistem reproduksi memiliki dua jenis, yaitu sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Nah, organ-organ pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama ada skrotum atau kantong pelir, yang kedua testis, yang ketiga saluran reproduksi, yang keempat kelenjar aksesori, dan yang kelima penis. Nah, yang pertama ada skrotum atau kantong pelir, yaitu kantong longgar yang membungkus testis di luar tubuh. Jumlah sepasang dan dipisahkan oleh septum internal. Nah, yang kedua ada testis, mengandung tubulus seminiferus sebagai tempat spermatogenesis. Di dalam tubulus seminiferus terdapat sel batang, sel Sertoli, dan sel Leydig. Nah, yang ketiga ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama epididymis, berfungsi menyimpan sperma hingga menjadi dewasa, motil, dan fertil. Yang kedua, vas deferens, lanjutan dari epididymis, meninggalkan skrotum menuju vesicula seminalis. Yang ketiga ada ductus ejaculatorius, menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vesicula seminalis. Dan yang keempat adalah uretra, saluran kelamin yang dari kantong semen dan saluran pembuangan urin dari kandung kemih sampai ke ujung penis. Nah, yang keempat, kelenjar aksesori, dibagi menjadi 3. Yang pertama, vesicula seminalis, menghasilkan cairan kental bersifat basah dan kaya fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. Kedua, kelenjar prostat, menghasilkan cairan basah menyerupai sisi yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum 6,0 sampai 6,5. 3. Kelenjar Cooper atau bulboretral, menghasilkan cairan bersifat basah yang mengandung mukus atau lendir untuk pelumasan. Nah, yang kelima penis, terdiri atas akar, badan, dan glans penis, berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Glans penis banyak mengandung saraf sensoris. Jika terdapat rangsangan seksual, pembuluh darah yang mengisi badan penis akan terisi oleh darah, menyebabkan ereksi. Titik kulminasi aksi seksual laki-laki ditandai dengan ejakulasi atau penyemprotan semen. Nah, selanjutnya hormon kelamin laki-laki. Laki-laki memiliki 3 jenis hormon, yaitu hormon testikular, yaitu hormon testosteron. Kedua, hormon hipofisis, yaitu follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Dan yang ketiga, hormon hipotalamus, yaitu gonadotropin releasing hormone. Ya, gametogenesis pada laki-laki atau spermatogenesis. Spermatogenesis jadi di tubulus seminiferus di dalam testis. Tahapan spermatogenesis. Mitosis, spermatogonium 2N dekat membran basalis tubulus seminiferus membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer 2N. Lalu meiosis, spermatosit primer 2N pada meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekunder N. 2 spermatosit sekunder pada meiosis 2 menjadi 4 spermatid N. Spermiogenesis, spermatid N mengalami pematangan menjadi spermatozoid atau sperma yang memiliki kepala, leher, dan ekor. Lalu spermiasi, pelepasan sperma ke lumen tubulus seminiferus, tubulus recti, rete testis, dan ductus efferent. Selanjutnya sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita, yang pertama ovarium atau indung telur, yang kedua tuba fallopi, yang ketiga uterus, yang keempat vagina, dan yang kelima vulva. Yang pertama ovarium atau indung telur, berjumlah sepasang di rongga pelvis atau panggul, berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua tuba fallopi, terdiri atas bagian infundibulum, ampula, dan isthmus sebagai tempat fertilisasi. Yang ketiga uterus, terletak di antara rektum dan kantung kemih. Dindingnya tersusun dari perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium berfungsi sebagai tempat implantasi zigot dan tumbuhan janin. Yang keempat, vagina. Tabung fibromuskular berfungsi sebagai organ kopulasi, serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahir bayi. Yang kelima, vulva. Organ genitalia luar yang terdiri atas mos pubis, labia major,
atau bibir besar, labia minor atau bibir kecil, clitoris, vestibula, orificium, uretra, dan mulut vagina. Hormon kelamin wanita. Yang pertama, estrogen, dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mamae, sekresi cairan pada serviks yang menggunakan sperma masuk ke dalam uterus, dan proses kelahiran. Yang kedua, ada progesteron, dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium uterus, menghambat kontraksi uterus, merangsang pertumbuhan sel alveolar kelenjar mamae, meningkatkan viskositas mukus serviks untuk menghambat masuknya sperma, dan sedikit meningkatkan suhu tubuh. 3. Luteinizing hormon, dihasilkan oleh hipofisi, berfungsi untuk merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron, serta memacu pertumbuhan korpus luteum dan ovulasi. Nah, yang keempat ada follicle stimulating hormone atau FSH, dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi untuk merangsang ovarium untuk produksi estrogen dan progesteron, serta memacu pertumbuhan dan perkembangan follicle atau sel telur. Kelima, ada gonadotropin releasing hormone atau GnRH, dihasilkan oleh hipotalamus, berfungsi merangsang hipofisis untuk menyekresi LH dan FSH. Yang keenam, ada human chorionic gonadotropin atau HCG, dihasilkan oleh sel-sel embrionik mulai dari hari ke-10 setelah fertilasi, berfungsi untuk mempertahankan produksi progesteron dan estrogen oleh ovarium. Yang ketujuh, ada lactogen placenta atau human placenta lactogen atau HPL, dihasilkan oleh plasenta, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan kelenjar mamae untuk persiapan laktasi dan menyediakan energi pada ibu hamil. 8. Thyrotropin chorionik, dihasilkan oleh plasenta, berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil. 9. Relaksin, dihasilkan oleh korpus luteum pada ovarium dan plasenta, berfungsi untuk merelaksasi serviks dan fibrocartilago pada tulang pinggul untuk memudahkan kelahiran. Yang 10. Ada prolaktin, dihasilkan oleh hipofisin, berfungsi merangsang pertumbuhan ductus dan alveolus pada kelenjar mami saat kehamilan dan produksi ASI saat menyusui. 11. Oksitosin, dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus untuk proses kelahiran dan merangsang kelenjar mamae untuk pengeluaran air susu. 12. Corticotropin releasing hormone atau CRH, dihasilkan oleh plasenta, berfungsi untuk memacu produksi estrogen plasenta dan perubahan paru-paru janin untuk menghirup udara. 13. Prostaglandin, dihasilkan oleh uterus, berfungsi untuk mempengaruhi robeknya folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi uterus saat kelahiran. Gametogenesis pada wanita atau oogenesis. Oogenesis terjadi di ovarium. Oogenesis terbagi menjadi 3. Yang pertama, oogenesis pralahir, oogenesis pasca lahir, dan oogenesis pasca pubertas. Yang pertama, oogenesis pralahir. Oogonium 2N membelah secara mitosis, menghasilkan 6-7 juta oosit primer 2N. Oosit tersebut akan tetap berada pada fase profase meiosis 1 hingga sebelum masa pubertas atau meiotic arrest. Oosit primer diselubungi oleh selapis folikel primordial. Yang kedua, oogenesis pasca lahir. Mulai dari lahir sampai pubertas, jumlah folikel primordial semakin menurun, dan hanya 350 sampai 400 yang akan hidup dan diovulasikan satu persatu setiap bulan. Yang ketiga, oogenesis pasca pubertas. Hormon GnRH dan gonadotropin menyebabkan folikel primordial berkembang menjadi folikel primer, kemudian folikel sekunder yang siap diovulasi. Sebelum ovulasi, oosit primer 2N mengalami pembelahan meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder N dan badan polar N. Oosit sekunder mengalami metafase meiosis 2 dan berhenti, kemudian akan dilepaskan dari ovarium atau ovulasi. Jika oosit sekunder dibuahi oleh sperma, meiosis akan berlanjut hingga terbentuk ootit N dan badan polar 2 N. Ootit akan berkembang menjadi ovum yang matang. Jika badan polar belum diregenerasi, maka akan mengalami meiosis 2, jadi bau badan polar 2N.
Jika oosit sekunder tidak dibuahi, maka akan mengalami disintegrasi atau pecah. Pembuahan atau fertilisasi, kehamilan atau gestasi, dan persalinan atau pertus. Pertama, pembuahan atau fertilisasi adalah penyatuan sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot, yaitu sel diploid dengan kromosom yang berasal dari ayah dan ibu. Yang kedua, kehamilan atau gestasi adalah perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Zigot membalas secara mitosis dengan cepat menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan kemudian 32 sel atau morula. Morula tumbuh menjadi blastosit yang berisi cairan blastozoel. Blastosit membentuk plasenta sebagai sistem pencernaan, pernapasan, dan ekskresi. Dan membran. Sel-sel blastosit memiliki 3 lapisan dasar, yaitu ectoderm, endoderm, dan mesoderm. Semua sistem organ tubuh terbentuk setelah minggu ke-8. Perkembangan janin selanjutnya yaitu diferensiasi organ-organ hingga ke tahap dilahirkan. Yang ketiga, persalinan atau partus. Instalasi serviks. Serviks dipaksa melebar sebagai jalan lahir. Kelahiran bayi bergerak melewati serviks dan vagina dibantu kontraksi otot perut secara sengaja oleh ibu. Kelahiran plasenta terjadi segera setelah kelahiran bayi. Manfaat ASI. Manfaat ASI bagi bayi yaitu: yang pertama, mudah dicerna dan mengandung nutrisi yang optimal. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh bayi karena kolostrum, susu yang pertama kali dihasilkan sesaat setelah kelahiran, karena mengandung antibodi IgA. Ketiga, meningkatkan kecerdasan bayi. Lalu, manfaat menyusui bagi ibu. Pertama, menjadikan berat badan dan uterus kembali normal. Dua, kontrasepsi alamiah. Yang ketiga, mengurangi stres, gelisah, kanker payudara, ovarium, rahim, osteoporosis, dan artritis. 4. Menghemat biaya. Gangguan sistem reproduksi. Gangguan sistem reproduksi dibagi menjadi 2, yaitu gangguan sistem reproduksi untuk wanita dan gangguan sistem reproduksi untuk laki-laki. Gangguan sistem reproduksi untuk wanita yaitu dysmenorrhea, penyakit radang panggung, kanker payudara, amenorrhea primer, ovarium polikistik, kanker vagina, endometriosis, penyekitan tuba falopi, molahistadidosa, dan mioma uterus. Sedangkan gangguan sistem reproduksi untuk laki-laki yaitu disfungsi ereksi, ginikomastia, kanker penis, hipogonadisme, kriptokridisme, uretritis, orkitis, dan prostatitis. Nah, yang terakhir teknologi sistem reproduksi yaitu pertama, amniosentesis, teknik pengambilan cairan amnion untuk dianalisis secara genetik dan biokimia untuk mendeteksi adanya kelainan genetik. Yang kedua, USG atau ultrasonografi, teknik diagnostik menggunakan gelombang ultrasonik menampilkan keadaan bayi di dalam rahim ibu. Dan yang ketiga, fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Ovum difertilisasi dengan sperma pada media kultur untuk menghasilkan embrio, kemudian diimplantasikan ke uterus agar terjadi kehamilan. Sekian dari saya penjelasan mengenai sistem reproduksi. Semoga materi ini mudah untuk dipahami dan dimengerti. Terima kasih.